Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Jadi hari ini kita sebenarnya ingin membahas sebuah film. Yes. Tapi sebelum itu gue lupa diundang ke pressconnya. Iya, gue diundang ke pressconnya. Yes. Film dari Satu Kakak, Tujuh Ponakan. Gimana kalau misalnya kita langsung aja ke pressconnya? Yes, Ke kita panggil. Baga. Let's go. Bagas, silakan melaporkan. Ya. Halo semuanya, gue hari ini udah di XSC Epicentrum Jakarta karena diundang ke official trailer rilis dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan yang disutradarai oleh Yandi Lawrence ya. Setelah dari poster rilisnya sore, Istri dari Masa Depan, kita hari ini ke film yang bakal rilis nanti. Cukup spesial karena di film ini ada Freya. Tapi gue hari ini kayak gak ada Freya deh, kalau dari undangannya gak ada Freya, tapi ya gak apa-apa lah. Kita lihat dulu lah trailer seperti apa, keseruan press con seperti apa. Lanjut. Saya ngunyah. Saya pengunyah. Ya situ keluhnya ya, saya pengunyah. Dan kalau mau satu kalimat tentang Satu Kakak Tujuh Ponakan berarti apa untuk seorang Leni? Semuanya sangat hangat. Apa pertanyaannya, maaf? Kalau wanita, sabar Pak, masih aman Pak. Masih aman Pak. Makasih Pak. Gak apa-apa, saya dibelain Pak, saya. Kalau boleh dijelaskan dalam satu kalimat, film ini berarti apa untuk seorang Nadif? Berarti banyak. Bingung mau apa? Sangat banyak, sangat berarti. Sangat berarti ya, Happy accident. Tadi apalagi di happy accident tadi ya, bahasanya dia ditemukan oleh Yandi Lawrence di Seminar dan happy accident. Tepuk tangan buat Tadi. Saya Fatih berperan sebagai Woko. Di sini dia keponakannya Kamoko. Dia sangat mengidolakan Kamoko. Dia kan yang paling tua dari keponakan-keponakan. Oh iya, sorry. Jadi dia ngerasa role modelnya dia untuk take care of the family ya Kamoko gitu. Halo semuanya, aku Freya JKT48 sebagai Nina yang udah gak bobo lagi. Satu kalimat karakter kamu seperti apa? Udah gak bobo lagi. Oke, Nina yang sudah di silakan. Oke, halo semuanya, selamat sore. Aku Nika Nanjani. Di sini aku berperan sebagai Osa. Oke, satu kalimat. Osa itu kakaknya Moko, adiknya Agnes, anak tengah, tonton sendiri pokoknya. Silakan. Halo semuanya, aku Kawai Labiba dan di sini aku berperan sebagai Ais. Ais ini anak Ais ini anak dari guru les pianonya Kamoko. Udah lama, jadi sebenarnya sempat ketemu Koreanya Pak Atmo, tapi nggak ketemu lama, bertahun-tahun. Terus karena satu dua hal, akhirnya jadi ketemu lagi. Iya sih, itu dia. Silakan. Saya Ringo Agus ini. Saya jadi Mas Eka. Mas Eka itu adalah karakter yang paling realistis yang pernah ada. Kita bisa nemuin teman-teman media juga di kantor ada orang seperti itu. Di keluarga ada. Dan sering setiap omongannya menjadi bahan renungan sampai beberapa Gak cuma buat media, kita juga kok tadi jadi kita renungan. semua. Iya. Jadi saya adalah orang yang paling realistis. Halo semuanya, aku Amanda Rawls. Peran aku di film ini sebagai Maureen. Maureen bukan keponakannya Moko. Dia adalah pasangannya Moko di sini. Support systemnya Moko, dia selalu ada buat Moko, menemani Moko melewati masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Wow. Pokoknya cewek tergreen flag lah.
Wah nih. Halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih udah datang. Saya Ciko Kurniawan berperan sebagai Moko, seorang kakak yang pengen banget bertanggung jawab, pengen banget mengasihi. Akan tetapi di sepanjang perjalanan filmnya bakal ada developmentnya apa ntar nonton sendiri. Terima kasih. Siap, terima Dan Ciko kasih. sendiri, Iya. Ciko kalau misalnya belanja kebutuhan sehari-hari, Ya. Ya. Saya aktif lagi, ada aktif lagi. Emang kalau in-house latihan banget. Berapa lama ya Mas ya? Intinya tapi sepanjang reading tuh selalu ada mampir ke rumahnya selama beberapa hari, terus ngedeketin anaknya. Even sebelum take pun pasti nyempetin sekitar setengah jam dulu buat mendekati anaknya dulu, lepas dari papa mamanya. Itu pun kalau dia mau baru dibawa ke set. Mana gendong bayi baru lahir, Ki? Tegang parah. Tegang hati-hati banget, jadi ketakutan sampai lama-lama jadi sayang pengen punya bayi. Berarti itu pengalaman pertama atau? Iya, pengalaman pertama ini saya udah. Gimana Man? Apa ya? Ini sebenarnya bukan pertama kali aku kerja sama Ciko. Udah project keempat. Keempat ya? Iya, jadi udah lumayan sering. Cuman baru kali ini gak sih kita bener-bener kayak romance gitu. Iya, romance terus bener-bener ngomonginnya tuh bukan tentang romansnya, tapi di luar itu semua gitu maksudnya. Plus Manda tuh orang yang sangat amat bisa diajak diskusi kalau ngomongin. Soalnya nggak semua aktor tuh mau diajak buat diskusi, ngomongin tentang skripnya, karakternya gitu. Manda tuh salah satu yang bener-bener kooperatif sekali. Sungkan. Di atas jam 5 sore kita udah nggak boleh syuting sama bayi. Jadi memang kesepakatan dari tim sama bidannya juga iya sepakat ya gitu. Jadi memang karena scene-nya banyak malam, yaitu rumahnya dibungkus. Kita syuting dari bayinya memang bangun pagi, kalau dia tidur siang, ya krunya nunggu semuanya. Ada tricky nggak sih Kak mungkin saat ada bayi? Iya, tricky sekali. Tricky kan karena faktor waktu melakukan adegannya kan banyak gitu, jadi nggak boleh buat salah gitu, karena kalau salah ya kita harus nunggu 2-3 jam lagi gitu. Dan tentu saja yang diutamakan selalu keselamatan kesehatan bayinya dalam adegan gitu. Ya itu adalah proses syuting dimana kalau kita lagi action tiba-tiba bidannya colek, papa nggak bisa, harus berhenti, ya harus berhenti kita syuting. Mas Yandi mau nanya dong, kalau bayi itu pemilihannya kan, nanti kalau aktor-aktor lain casting. Nah kalau bayi itu pemilihannya berdasarkan apa sih sebenarnya? Seru banget. Berdasarkan dari mamanya mau, mau dan tentu saja sehat gitu kan. Kita nggak pernah tahu kalau syuting gitu. Dan di-approve juga oleh tenaga medisnya. Jadi memang, oh bayi ini memang bisa pindah lingkungan kalau ngelihat kesehatannya segala macam. Gitu. Oh, tapi apakah kayak ada semacam casting, ya jatuhnya kayak semacam casting gitu, ini si ini seperti apa, mungkin ada yang gendutan atau yang kurusan kayak gitu-gitu? Iya, kita coba sesuaikan looknya. Kalau udah balita gitu, memang kita coba kejar look Ima supaya konsisten gitu. Ngerti, sebenarnya semuanya tuh berangkatnya pasti dari visinya Mas Yandi dulu. Terus rasanya tuh nggak bisa kalau nggak dikredit ke semua pemain yang ada di sini gitu rasanya. Nggak cuma pemain rasanya. Skripnya berusaha untuk bertanggung jawab sama apa yang mau diceritain. Ditambah dari produksinya, ini beneran bukan karena kita teman, tapi rasanya aku bener-bener bisa mikirinnya cuma acting doang. Bisa mikirinnya, bisa jadi punya space banyak banget buat eksplorasi kemana-mana. Kayak hubungan aku ke Nina, hubungan aku ke Woko, hubungan aku ke Anu, itu semua ya itu bisa possible gara-gara mereka gitu, mereka semua gitu. Jadi beneran kalau misalnya ngomongin eksplorasi, ya eksplorasinya dia jauh kemana-mana. Tapi aku lebih pengen ngomongin itu bisa possible karena environment yang sangat amat hangat ini. Seneng banget, maksudnya ya gimana gue bingung juga. Cuman happy lah, maksudnya jujur saya kalau apapun yang saya kerjakan nggak pernah mikir ke depannya gimana gitu. Saya coba melakukan yang terbaik aja gitu. Kalau ternyata itu dampaknya baik gitu, ke depannya ya alhamdulillah gitu. Sekarang family drama. Terima kasih, aku tentunya bersyukur banget karena aku diberikan kesempatan untuk bisa melakukan mencari hal yang baru seperti yang Kak Lodi bilang juga sebelumnya. Tadi kan tema sebelumnya itu genre sebelumnya horor, terus kalau family drama, jadi aku merasa bisa belajar banyak hal dan mengeksplor perasaan-perasaan biasa. Lebih banyak menguras emosi di mana di film pertama atau yang film? lebih banyak menguras emosi atau bikin mengeksplor lebih banyak emosi itu lebih banyak ke filmnya atau film?
mungkin kalau di sini karena kita lebih fokusnya lebih banyak ya, jangka waktunya juga lebih panjang dibanding film yang sebelumnya. Tapi gak ada yang kurang juga karena di film-film sebelumnya pun juga ada perasaan yang aku bisa. Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference official trailer rilis untuk film dari Satu Kakak Tujuh Ponakan yang disutradarai oleh Yandi Lawrence, dan surprisingly ada Freya, ternyata dia datang ke sini. Karena kenapa gue yakin gak ada Freya tadi? Karena di undangannya gak ada dia, namanya gitu loh ya. Dan gue berhasil mengucapkan selamat atas terpilihnya dia di nomor 6 atas Senbasu tahun ini. Oke, itu agak luar konteks. Kalau gitu biar konteksnya tetap di dalam, kita balikin lagi ke studio. Thank you teman-teman. Satu Kakak Tujuh Ponakan merupakan film yang diadaptasi dari sinetron tahun 1996 karya Arswendo Atmo Wiloto. Kisah ini mengisahkan seorang Moko, seorang arsitek muda yang sedang berjuang meraih mimpinya. Tiba-tiba harus menjadi orang tua tunggal bagi keponakan-keponakannya. Moko mau tidak mau harus memilih antara kehidupan cintanya bersama Maureen, karir, atau para keponakannya. Film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence, dibintangi oleh Chico Kurniawan, Amanda Rawles, Fatih Unru, Freya JKT48, Kawai Labiba, Ahmad Nadif, Ringo Agus Rahman, Niken Anjani, Kiki Narendra, dan Maudi Kusnaidi. Film ini akan rilis pada tanggal 23 Januari 2025. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis juga trailer, tapi kemarin tuh yang datang ke press con trailer gue doang, sama campers. Dia nggak datang karena satu dan lain hal. Betul. Jadi hari ini kita melihat lagi detailnya seperti apa yang ada di film, dan dia first reaction, first impressionnya di laptop ini. Jadi coba ya editor ya, disinkronin aja suaranya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Satu Kakak Tujuh Ponakan official trailer dimulai dengan tangisan bayi. Agak gelap ya. Bentar. Abis ini harus kelihatan. Nanti kita kirim tenang. Jadi kebetulan saya tinggal bersama kakak dan kakak ipar saya. Dia sudah mempunyai 2 anak. Ini si Moko. Satu keponakan. Chico Kurniawan. Tadi sebelum kakak Terus itu Dede. Freya, sorry. Ya kalau niatnya udah dari sini tuh kan yang tahu. Ano? Aduh. Freya waktu itu kita tonton di film apa ya? Oh, yang udah mau lulus kuliah. Yang kakak bos itu? Kakak bangga loh. Itu Yuri. Oh, beda. Kelar S2, mau ke biro sendiri. Kerja dulu. Nah ini si Setahun, 2 tahun. Ya, nggak mudah sih. Tapi kalau bayangin jalan ini sama kamu, aku mau. Oke. Halo Mas. Oh ini adegan yang ada fun fact-nya ntar. Waduh. Nah kamu dari mana Nak? Nah kakak tuh udah teleponin kamu tapi kamu gak pernah angkat Nak. Nina Nak, kamu dari... Banyak ngatur, kamu kok itu kan bapak. Waduh. Rin, kamu kalau misalnya sama aku, kamu udah punya 4 anak Rin, dan itu gak akan bisa. Ya kamu cerita dong. Oh. Ya aku aja cerita gak bisa Rin. Satu lagi tuh siapa yang bukan keluarga tapi ikut numpang tuh siapa? Ais. Ah, itu dia. Iya itu gimana ya mau? Ais janji gak bakal ngerepotin. Lu nanggung 7 orang, 7 ponakan. Rame sih itu. Nah, aku kita mau jalan-jalan gitu loh supaya Yang bertanggung jawab sama hidup kita tuh cuma diri kita sendiri, Kak. Nggak usah ngurusin orang lain. Buat apa sih? Kok rasanya aneh ya, Rik? Ya berpikir bisa mirip punya ya hidupku sama sendiri yang tuh main nggak di salah Kakak gitu Bos? rasanya. Beda. Maaf ya Kak. Mungkin Sebaik apapun kamu, nggak bisa kamu ngomong semua orang. Makasih ya udah ngajakin kita liburan ke sini. Udah, nggak usah makasih. Itu kan udah tugas kakak. Wow. 23 Januari 2025 di bioskop. Sebentar, maaf. Tiba-tiba ada iklan. Jadi, gimana menurut lo? Mungkin mulai dari gue dulu kali ya. Sebenarnya satu hal yang gue notice kalau ngeliat trailernya,
gue nggak expect ternyata si Freya di sini bakal major role. Sorry, sebenarnya lebih ke asumsi karena dia di sini banyak dialog. Itu satu yang kelihatan sering marah-marah si Freya kan di sini yang lu bilang mirip Yori. Sebenarnya nggak mirip sih, beda. Dia kira Freya tuh Yori yang ada di Kakak Bos ya. Yang udah Coba nanti di-insert gambarnya editor, bandingkan 2. Wow, PR. Oke. Itu satu hal yang gue nggak expect sih, ternyata Freya bakal jadi major role. Si Nina namanya di sini bakal ada konflik sama si Moko. Ini disclaimer juga, gue belum pernah nonton sinetronnya. Oh sama yang kan? di 96 Iya, belum pernah nonton, jadi nonton. Ya nggak apa-apa juga sih, maksud gue justru fresh gitu. Fresh. Dengan judulnya udah cukup catchy sih ya, Ya. 1 Kakak 7 Ponakan. Gue tuh tadinya skeptis tau, takut kayak Home Sweet Loan. Ceritanya nggak beda jauh gitu karena sama-sama perjuangan seorang anak gitu loh, yang keluar dari sebuah beban hidup yang ditanggung dari keluarganya gitu. Sandwich Generation. Nice. Mereka pas lagi preskon disebut-sebut mulu sih gue Sandwich Generation. Sih gue ya. Ngomongin preskon, sebenarnya ada sebuah fun fact yang sebenarnya tadi ada juga si si Mas Yandi, harusnya gue masukin satu videonya. Dia ngomong bahwa ingat yang adegan tadi yang gue bilang ada fun fact yang si depan rumah sakit di si Moko ke Nina terus dipeluk. Itu katanya take berkali-kali, tapi si Freya-nya sebenarnya video gue ramai banget di Twitter tuh berapa ratus ribu views apa tuh. Gue kan gue kaget juga ya. Gue di undangan nggak ada nama dia. Nggak ada nama si Freya. Jadi gue kayak ya udah gue ya this is my job gitu, kayak ya udah gitu gue datang aja. Maaf, dia itu masih member? Masih di member, makanya rame. Gitu. Ya udah gitu loh ya, this is my job, gue ngerjain aja lah profesional. Ternyata nama Freya disebut, gue lah datang nih si Freya gitu. Special guest ya? Ya dibilang special guest, nggak tahu ya, mungkin kalau kata Kak Nazira, ini by the way mention-mentionnya juga gue sama beliau di Twitter, dia bilang biar surprise gitu. Dan berhasil sih surprise-nya. Mungkin, kenapa gue yakin gak datang? Karena Freya H-1, bahkan semalam sebelumnya baru kelar konser di Indonesia Arena. Gue kayak, wow, energi dia banyak sekali. Semalamnya joget di Indonesia Arena sampai malam beneran. Terus paginya harus ke preskon film 1 Kakak 7 Ponakan. Itu tadi yang gue bilang fun fact, tadi udah ngomong belum fun fact ya? Iya ada. Iya itu fun fact-nya tentang yang scene pelukan itu dilakukan berkali-kali tanpa si Freya di brief ternyata. Tanpa si Freya di brief gitu. Dan menurut gue penasaran gitu loh. Ini PH-nya si Umay bukan sih yang produksi? Aduh gak tau lagi. Nanti coba kita cari ya. Nanti kita cari. Mungkin lo ada komentar singkat juga tentang trailer yang tadi? Kayaknya gue akan nangisin nonton film ini. Oh iya, oke sih. Karena gue nggak bisa keluarga banget ya. Iya, gue nggak bisa banget tahu sebenarnya kalau film-film yang ini keluarga gitu kayak. Oh, tapi jujur, Mas Yandi Lawrence di sini sangat beresiko nih. Iya. Nanti ada resikonya nih yang pengen gue bahas. Apa ya kan jadi resiko Mas Yandi? Kalau gitu jangan kemana-mana ya Mas Yandi, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di 1 Kakak. Masih di 1 Kakak 7 Ponakan. Nah, thank you. Jadi tadi gue pengen ngomongin resikonya Mas Yandi yang ada di sini. Itu sebenarnya jadi pertanyaan gue juga di preskon kan, bagaimana cara bisa sebenarnya bukan meyakinkan sih, lebih ke gue pengen nanya kayak waktu itu gimana caranya bisa men-keep up semua aktor ini, karena Mas Yandi bilang pun ramai banget syutingnya. Yang tadi pun satu frame aja bisa berapa karakter. Betul. Yang di pantai, even yang di kamar. Iya benar-benar gue akhirnya mengerti resikonya itu apa. Iya, resikonya adalah ya bagaimana cara penonton ini bisa meyakinkan kalau tetap ada cerita nih satu-satu. Iya benar. Yang biasa kita bahas lah di Bapil gitu loh. Kalau misalnya salah satu kekurangan film itu apa sih? Ya ini karakternya tidak terkoneksi dengan baik. Apalagi ini keluarga. Keluarga dalam satu atap. Satu kakak 7 ponakan gitu. Betul. Gue penasaran banget. Benar. Sama. Terus Mas Yandi ini di tahun besok ini banyak mengeluarkan film adaptasi dari film lama ya. Contoh? Senja. Oh, ada lagi Senja. Yang itu yang kita datang kemarin, yang dari topik. Sore. Oh, iya, sore judulnya bukan Senja. Kenapa Senja? Sore Istri dari Masa Depan. Adaptasi juga dari web series. Web series, iya.
Tahun ini dari sinetron. Sinetron 96. 6. Yang iya juga ya. Gue baru sadar. Iya, banyak dia mengambil Lagi-lagi Mas Yandi. film. Ya. Tapi jangan salah loh, maksudnya Mas Yandi kan yang bikin Jatuh Cinta Seperti Iya, di film. betul. Kayaknya memang gue setuju dengan gue selalu setuju dengan statement dia yang dia nggak mau keluar dari zona nyaman, tapi dia mau berkembang di dalam zona nyamannya. Nah, tapi justru itu yang mesti kita lihat, apakah memang berkembang atau biasa aja atau justru menurun. Betul. Karena jujur dengan adanya Jatuh Cinta Seperti di film-film itu kan udah top tier, makanya itu dapat piala Citra. Banyak sekali. Banyak banget, salah satunya film terbaik gitu loh. Makanya gue nggak tahu sih ya, mungkin di sini Mas Yandi mau curhat aja dengan kehidupannya. Karena kadang tuh satu hal yang selalu gue bold, underline, italic tuh adalah orang tuh kalau bikin film kadang pengen iseng aja loh. Kadang loh ya maksudnya. Atau emang dia pengen menceritakan apa yang dia alamin dan nggak perlu ngasih message yang terlalu gimana-gimana. Lu bikin film, coy. Lu bukan mau jadi presiden, nggak kan beda gitu loh. Jadi ya itu gue tetap ini. Tapi tetap jangan jelek. Gue jadi agak PTSD sama review gue di Craven. Ada nanti videonya. Tenang aja, gue ada review Craven dan gue kesel gitu loh. Jadi agak PTSD aja gitu loh. Nanti ditunggu ya Craven ya. Iya. Itu sih lebih gitu gue. Dan semoga tidak seperti Home Sweet Loan ya. Maksudnya kan kita sudah dimanjakan dengan gambar-gambar dan alur cerita seperti di Home Sweet Loan kan. Konflik-konflik tentang keluarganya itulah. Dan semoga ini konfliknya mungkin lebih complicated mungkin bisa jadi. Dan jangan complicated aja, tetap harus ada silver lining yang nggak boleh lepas. Dan sebenarnya kalau lu ngomongin konflik juga ngaruh sama acting sih. Betul. Apalagi ada pendatang baru. Freya pendatang baru kan? Nggak juga sih. Dia ada di Kuasa Gelap. Aja sih. Yang gue inget cuma Kuasa Gelap dan bahkan gue belum nonton filmnya juga. Iya kayaknya baru deh. Iya lu jadi idol juga baru kan? Enggak. Udah dari 2018, 2000. Gue kira dia seingat gue 2018. Baru loh, member baru. Freya udah ini, kalau idol ya, tapi acting memang jatuhnya baru sih. Jatuhnya acting memang baru. Penyakit nih ya, ini mah jujur aja gue. Gue sebagai yang ngikutin JKT dan member JKT yang jadi aktor, sebenarnya banyak gitu. Ya mungkin masih bisa dihitung jari, tapi ya terutama yang naik ya. Tapi yang luwes tuh kayak berapa sih? Sebutlah Zara. Ada lagi siapa tuh? Yang Desi. Ini yang hamil Seni Memahami Kekasih itu. Iya. Itu masih oke lah karena dia juga memang host. Siapa sih namanya? Sisika Veranda. Oh iya, Sisika Veranda. Itu ya lumayan lah. Tapi memang top tier memang Zara gitu. Dia mendapatkan banyak sekali ini gitu loh. Nah, sedangkan untuk Freya, ya masanya gue nonton Kuasa Gelap juga sih. I hope she's not being herself di film ini sih. Tapi kayaknya tadi pas di trailer juga menjanjikan. Iya, dengan marah-marahnya itu ya. Betul. Sebenarnya Freya memang tukang marah-marah. Tapi maksudnya itu kadang orang-orang pada komen gitu tuh, ya kalau masalah marah-marah mah Freya nggak usah disuruh acting juga udah marah-marah gitu. Orang-orang ngomong gitu. Tapi ya, gue harap sih directingnya si Mas Yandi ke Freya benar. Gitu loh. Kalau ngomongin Chico Kurniawan, gue rasa udah nggak usah ditanyakan, gitu. Nggak usah diragukan lah dia. Udah terlalu banyak filmnya dia. Terus yang lain juga misalnya kayak Mas Ringo, aktor terbaik, masa sih udahlah. Aktor terbaik, gile. Piala Citra cuy. Gitu loh. Udah sih itu aja paling yang diharapkan dari film ini ya. Itu ya poin gue ya tentang keterkaitan antara karakter, backstory atau setidaknya cerita dia lah gitu loh, cerita dia di film ini sama directing dan juga acting dari cast-nya. Iya, terus apa lagi yang bisa kita lihat dari trailernya 2 menit itu? Tapi kayak agak spoiler dikit sih ya. Kayaknya yang jadi orang tuanya meninggal. Yang Kikiran Narendra sama siapa itu? Ya perempuan itulah. Ya itu pun sebenarnya masih asumsi karena kita nggak tahu apakah dia bisa jadi pergi. Karena abis itu kan anak-anaknya diasuh sama dia kan. Iya, sama si Moko udah gitu, udah apa ya terspill sebenarnya dari ya sebenarnya mungkin di sinetronnya begini ya. Tapi lagi-lagi gue nggak tahu. Terspill maksudnya si Nina sampai ngomong kamu kok tuh bukan bapak. Kan ada adegan itu di trailer ya, dialog itu gitu. Jadi sebenarnya Sandwich Generation itu udah ada sejak zaman dahulu ya.
Nah, gue gak tahu nih settingnya tahun kapan. Enggak, maksudnya sinetron. Oh, 96. Ya mungkin dulu namanya bukan Sandwich Generation. Gue mas Ringo ngomong deh dulu namanya bukan Sandwich Generation. Apa gitu sebutannya dulu tuh. Gitu. Sekarang kan ya udah julukan keren aja gitu. Julukan betul. keren. Ya itu sih paling yang gue jujur udah nggak tahu nih gue mau ngomongin apa karena tapi justru nggak apa-apa. Maksud gue dengan trailer seperti itu kayaknya jangan lagi deh biar orang makin penasaran. Tapi yang pasti Moko benar-benar jadi arsitek? betul. Dan yang pasti karena ini seorang Mas Shandy Lawrence, jujur aja. Ekspektasi kita tinggi. Belum lagi nanti ada film sore. Betul. Itu juga gue juga penasaran seperti apa. Bener, jujur ya. Yang sampai sekarang belum ada trailernya. Justru Satu Kakak Tujuh Ponakan duluan. Kemarin kan baru reveal cast doang sama poster. Benar. Belum ada trailernya. Belum ada trailernya. Gitu. Dia baru mau syuting deh, waktu itu cerita. Baru mau syuting ya? Baru mau syuting apa baru selesai syuting? Gue juga lupa deh. Apa baru selesai syuting gitu pas preskon kemarin? Iya, makanya biar kita nggak lupa, kita diundang lagi gimana? Ah iya benar. Untuk trailer sama press screening-nya. Benar. Oke. Jadi itu merupakan review kami terhadap trailer dari Satu Kakak Tujuh Ponakan. Yes. Kalau gitu, jadi itu dia merupakan review dari trailer Satu Kakak Tujuh Ponakan dan gue sangat menunggu undangannya. Kita sangat penasaran dengan filmnya. Kalau gitu, sampai jumpa di Bapil Bahas Film. Dadah.